Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan meneruskan pembahasan kita dalam kitab Irsyad ila Shahihil I'tiqad karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, di mana kita akan membahas poin yang terakhir atau subjudul yang terakhir dalam pembahasan tauhid uluhiyah, yaitu pembahasan tentang kata-kata yang tidak boleh diucapkan kepada Allah untuk mengagungkan kemuliaannya. Tayyib jamaah rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa lisan itu lebih berbahaya karena dia lebih banyak memasukkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka akibat kesalahannya. Sebagaimana kata sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Barang siapa yang banyak bicaranya maka dia banyak kesalahannya. Wa man kathura khata'uhu kathura dzunubuhu. Barang siapa yang banyak salahnya berarti dia banyak dosanya. Maka perlu diperhatikan kita dalam berucap, terkhusus tentang hal-hal yang terkait dengan ilmu yang berbicara tentang masalah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada di antara kita yang ingin ataupun memiliki niat ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ternyata apa yang kita ucapkan justru malah menjadikan kita mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, di sini ada beberapa ucapan-ucapan yang mana ucapan tersebut ternyata mengandung murka dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang pertama ucapan assalamu alallah, yaitu salam kepada Allah. Tayyib jamaah rahimakumullah, kenapa ini merupakan ucapan yang salah? Karena salam ini merupakan doa keselamatan dari keburukan bagi siapa yang ia diucapkan kepadanya. Dan hal ini diminta dari Allah, bukan diharapkan bagi Allah. Nah, doa keselamatan itu dipanjatkan kepada Allah dan bukan Allah didoakan demikian. Karena kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, milik Allah apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Allah adalah Maha selamat dari segala cacat dan aib. Makanya pemberian nama keselamatan dan maka Allah Subhanahu wa taala pemberi keselamatan dan sumbernya. Ya, Allah lah as-salam dan keselamatan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat assalamu ala Allah, seakan-akan kita mendoakan Allah Subhanahu wa taala agar Allah selamat. Padahal sebagaimana yang barusan kami sampaikan bahwa kalimat salam di sini adalah doa kepada yang kita salami agar supaya yang kita salami itu mendapatkan keselamatan. Nah, ini salah. Makanya disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, kunna idza kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Dulu pernah bila kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat, qulna, kami mengucapkan assalamu ala Allah min ibadihi. Salam kepada Allah dari hamba-hambanya. Assalamu ala fulan wa fulan. Salam kepada fulan dan fulan.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar hal itu, maka beliau menegur, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian ucapkan assalamu ala Allah, yaitu salam kepada Allah. Fa innallaha wassalam, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat pemberi keselamatan. Nah, ini berarti salah dalam ucapan, ya. Yang seharusnya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma antas salam, ya Allah sesungguhnya engkau pemberi keselamatan. Justru kita malah seakan-akan mendoakan Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan keselamatan. Tayyib jamaah rahimakumullah. Dalam hal ini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengomentari perkataan salam ala Allah. Beliau mengatakan bahwa assalam adalah masdar. Ia termasuk kalimat doa, mengandung pengabaran dan permohonan. Sisi pengabarannya tidak bertentangan dengan sisi permohonannya. Maka ia adalah makna assalam yang diminta dalam doa tahiyat. Beliau mengatakan lagi bahwa karena keadaannya adalah keadaan memohon keselamatan, yang merupakan sesuatu yang paling penting bagi seseorang, maka dalam memintanya digunakan salah satu nama Allah, yaitu apa? Assalam. Yang keselamatan diminta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata assalam itu mengandung dua makna, zikrullah menyebut nama Allah dan memohon keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah maksud orang yang mengucapkannya. Akan tetapi jika kita salah mengucapkan assalamu ala Allah, maka kita seakan-akan mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah kita doakan agar Allah mendapatkan keselamatan. Lalu kemudian siapa yang memberi keselamatan kalau kita doakan Allah mendapatkan keselamatan? Padahal Allah sekali lagi zat yang memberikan keselamatan, bukan diberi doa agar Allah selamat. Nah, ini perkataan yang pertama, hati-hati. Perkataan ini merupakan perkataan yang dapat mengurangi tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian perkataan yang berikutnya, di antara kata-kata yang tidak boleh diucapkan kepada Allah adalah doa dengan menyebut kalimat ya Allah, ampunilah aku bila engkau berkehendak. Allahumma gfirli in syi'ta. Nah, ini pun tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena memohon sesuatu kepada Allah itu tidak digantungkan kepada kehendaknya, akan tetapi diucapkan dengan kalimat pasti. Ya. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La taqul ahadukum," janganlah salah satu di antara kalian mengucapkan Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku jika kau berkehendak. Liya'zimil mas'alata fa innallaha la mukrihan lahu. Ya. Kenapa? Hendaknya dia memastikan permohonan. Ya. Kalau memohon kepada Allah itu dipastikan. Ya. Jangan seakan-akan kita ini meremehkan Allah kalau engkau berkehendak ya Allah. Ini bentuk al-istihza'u billah. Ya. Karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa ditekan oleh orang lain. Tidak bisa ditekan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Fa innallaha la mukriha lahu, karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, dalam riwayat lain juga disebutkan, riwayat Muslim, wal yu'adzimur raghbata fa innallaha la yata'azzamuhu syai'un a'tahu. Hendaknya dia membesarkan keinginan, karena sesungguhnya Allah tidak merasa berat atas sesuatu yang Allah berikan. Tidak berat bagi Allah, sangat mudah. Berbeda dengan makhluk. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam banyak hadis-hadis qudsi. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim. Tidak pernah sedikit pun Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada beberapa tamanu'. Ya. Larangan-larangan ataupun hal-hal yang dapat memaksa Allah agar supaya tidak memberikan kehendaknya. Semua atas kehendak Allah. Dan Allah tidak bisa dipaksa. Ya. Maka kalau berdoa kepada Allah harus yang pasti. Harus yang benar-benar yakin. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Kalau kau berdoa kepada Allah itu yakin Allah itu zat yang pasti akan memberikan dan mengijabahi doa kita. Ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ta'ala, Allah Subhanahu wa taala la yastajibu du'a, tidak akan menerima doanya hamba-hamba yang ghafil dan lahin. Orang-orang yang lalai dan orang-orang yang kurang yakin kepada doanya. Nah, ini ya. Makanya jamaah rahimakumullah, dalam berdoa pastikan doa kita yakin Allah akan memberikan kebaikan bagi kita. Imma kita tidak diberi kebaikan di dunia, ada tiga hal yang akan Allah berikan. Imma langsung diberikan dalam doa, ya. Yang kedua adalah imma doa kita akan ditangguhkan nanti, ya. Artinya adalah akan dibalas di akhirat. Imma yang ketiga adalah yaitu doa kita akan menjadi penghalang kita untuk melakukan keburukan di dunia. Tiga hal ini, makanya tidak ada orang yang berdoa itu rugi. Seandainya kita semua tahu bahwa keutamaan dari berdoa, ya, tidak akan mungkin sia-sia selama doa kita, ya, kita memperhatikan adab-adabnya, dengan kita tidak memakan harta yang haram, lalu kemudian kita berdoa hatta di waktu-waktu yang mustajabah ataupun di waktu-waktu yang tidak disebutkan mustajabah di dalam dalil-dalil yang ada. Tapi yakinlah bahwa doa itu akan memberikan tiga hal kepada kita. Langsung Allah berikan di dunia, imma Allah tangguhkan nanti di akhirat, atau yang ketiga kita dipalingkan dari keburukan yang semisal. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib, jamaah rahimakumullah, dalam larangan kalimat ini, ya, kalimat doa yang diucapkan oleh seorang hamba dengan dibubuhi kalimat insyita jika kau mengetahui. Ini ada dua pertimbangan. Yang pertama adalah tidak ada yang memaksa Allah untuk berbuat, karena Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya, tidak sama dengan hamba yang mungkin berbuat sesuatu padahal dia tidak ingin. Dia melakukan karena takut atau berharap dari seseorang, dan Allah itu tidak demikian. Itu yang pertama. Kemudian atau yang kedua, pertimbangannya adalah menggantungkan permohonan kepada kehendak Allah, menunjukkan kemalasan dan sedikitnya semangat dalam berdoa. Bila terwujud atau bila tidak, maka dia tidak membutuhkannya. Ini mengisyaratkan bahwa pengucapnya tidak membutuhkan Allah. Kalau bahasa dengannya ginilah. Kalau misalnya kita, ya, ingin berteman dengan orang lain, ya, atau misal ketika ada seorang ikhwan yang ingin melamar akhwat, kemudian ikhwan tersebut bertanya, mau nggak sama saya? Ya kalau mau, kalau nggak ya udah. Ya. Jadi seakan-akan meremehkan. Tidak ada kesungguhan untuk meminta. Ya. Harusnya datang kepada orang tuanya menyatakan bahwa saya siap ingin menikahi, ya, anak ataupun putri Anda. Itu ada keseriusan. Pastinya hal tersebut, ya, akan direspon dengan baik. Ya. Nah, secara muamalah dengan manusia saja kalimatnya sangat tidak sopan. Ya. Saya mau menikahi anak Anda. Ya kalau mau, kalau enggak ya sudah. Jadi seperti kalimat, ya Allah ampunilah aku, ya kalau kau berkehendak. Ya, seakan-akan apa? Seakan-akan kita tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki kehendak. Nah, ini yang disebabkan kenapa dilarang, ya. Sehingga sekali lagi jamaah sekalian rahimakumullah, jangan kita dalam berdoa, ya, itu tidak merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Ingat dalam surat Yasin ayat yang ke-82. Innama amruhu idza arada syai'a an yaqula lahu kun fayakun. Ya, sesungguhnya urusan Allah apabila Allah mengendaki sesuatu, maka dia hanya berkata kepadanya jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Ya. Tayyib, ini, ya, kalimat yang kedua yang dilarang untuk diucapkan.
Kemudian jamaah rahimakumullah, yang ketiga, yang terakhir adalah di antara kata-kata yang tidak boleh diucapkan kepada Allah adalah bersumpah atas Allah dalam konteks menutup kemungkinan bagi Allah untuk melakukan kebaikan. Bersumpah atas nama Allah, tapi dalam konteks apa? Dalam konteks ya, menutup kemungkinan bagi Allah itu untuk melakukan kebaikan. Contohnya ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sahabat Jundub bin Abdullah, Rasulullah pernah menuturkan, ada seorang laki-laki yang berkata, wallahi, demi Allah, ini bersumpah, la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Nah, kalimat ini ya. Maka faqala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man dzalladzi yata'alla alayya an la aghfir li fulan. Siapa yang berani bersumpah atasku bahwa aku tidak mengampuni fulan? Fa innani qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalak. Maka sungguh aku akan mengampuni si fulan tersebut dan aku gugurkan semua amal-amalanmu. Artinya ini telah mendahului rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, makanya dalam ucapan ini jamaah rahimakumullah, ya, hati-hati kita mengucapkannya. Dan masih banyak lagi kalimat-kalimat yang semisal. Contohnya, demi Allah, ya, pasti dia akan masuk neraka. Demi Allah, dia terlaknat. Makanya seorang mukmin, kata Nabi SAW, laisal mu'min at-ta'an wal la'an. Seorang mukmin itu tidak pernah menuduh dan tidak pernah melaknat. Itu sifat orang mukmin. Jadi lisannya benar-benar dijaga. Bagaimana mungkin dia akan melaknat sesuatu yang mana sesuatu tersebut adalah sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengatur dan yang telah mengawasinya. Dia melaknat artinya menjauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, zat yang telah mentakdirkan orang-orang yang telah mungkin kita laknat. Bisa jadi yang kita laknat tersebut ternyata kehidupannya lebih baik nanti di akhirat daripada kita. Makanya Islam mencela sekali bagi mereka yang melaknat orang yang masih hidup. Bahkan kepada mereka orang-orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah. Allah mengajarkan, Rasul mengajarkan kepada kita agar supaya mereka, ya, kita doakan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya sekarang banyak sekali jamaah sekalian rahimakumullah, ucapan, perkataan-perkataan yang dimana kaum muslimin umumnya mereka meremehkan ucapan tersebut. Ya. Ini merupakan bentuk daripada dosa-dosa yang diremehkan oleh kaum muslimin. Melaknat kaum muslimin yang lain, padahal rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu luas. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna rahmati sabaqat adabi. Sesungguhnya rahmatku itu akan terus mendahului azabku. Ya. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, jangan mengejudge ataupun menghukumi seseorang selama ia masih punya kesempatan untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Maka seharusnya kewajiban kita adalah mendoakannya. Jika ada yang mengatakan, oh tidak pantas dia mendapatkan doa kebaikan, ya. Siapa yang mengatur? Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang memiliki rahmat? Dan siapa yang berhak mengadab? Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita itu adalah menebarkan kebaikan untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Maka mendoakan keburukan ini merupakan ucapan yang sia-sia. Dan ucapan ini justru akan memberatkan kita kelak nanti di akhirat. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah, ya. 3 ucapan yang tidak boleh diucapkan yang ada kaitannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati mengucapkannya, ya. Dan sekali lagi tidak hanya perkara ini, tapi jaga lisan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah, ya, beliau menunjukkan tentang bahayanya lisan.
dan keharusan berhati-hati padanya. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu bahwa ia pernah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallam bih." Wahai Rasulullah, apakah kita disiksa karena apa yang kita ucapkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Thaqilatka ummak ya Mu'adz." Ya. Wahai Mu'adz, kamu kehilangan ibumu. Ya. Wa hal yakubbun nas finnari ala wujuhihim. Bukankah yang membuat manusia terjatuh ke dalam api neraka di atas wajah-wajah mereka? Yaitu apa? Illa hasaida alsinataum, disebabkan karena buah dari lisan mereka. Ya. Banyaknya orang terjatuh, tergelincir ke dalam neraka disebabkan karena lisan-lisan mereka. Sekali lagi jamaah rahimakumullah, jagalah lisan kita. Andaikan tidak perlu berbicara, maka tidak usahlah kita berbicara. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik kita diam dan justru jangan mengucapkan ucapan yang buruk. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.